Tadi kayak ada pertanyaan yang belum terjawab di atas beberapa. Banyak banget, maaf banget kalau ada pertanyaan yang nggak terjawab ya. Apa ini? Kak, storyboard komik sama film bedanya apa? Oh. Storyboard film sama komik. Saya nggak ngambil mata kuliah komik lagi. Gimana ya? Komik. Kalau dibilang sih komik itu adalah storyboard itu sendiri nggak sih? Nggak sih? Ini kan Mbak Kamersi atau ada Ini Mas Babi di sini juga bisa sebenarnya agak beda sih treatmentnya antara komik sama storyboard. Gitu, biasanya yang membedakan itu adalah di treatment paneling. Kan kalau komik-komik yang modern nih zaman sekarang itu kan banyak banget tuh yang dia suka panelnya tuh nggak wajar bentuknya, nggak kayak storyboard. Sedangkan kalau storyboard itu bentuknya ya harus screen-nya. Gitu. Ya, betul. Benar juga. Mer, curhat industri dong. Yo. Curhat industri dong. Curhat industri. Iya. Apa nih untuk bikin industri Indonesia lebih baik? Kayaknya lu deh yang lebih kompeten sekarang, yo. Gue cuma ada nih Mer. Teksturnya di aplikasi pakai apa? Pakai apa tekstur kita aplikasi? Oh, pakai Maya. Dia gimana sih maksudnya teksturnya di aplikasi pakai apa? Di tekstur pakai aplikasi apa? Photoshop. Oh, bikin teksturnya. Iya, bikin teksturnya pakai Photoshop. Terus kita buka mapping UV-nya di Maya, kita masukin deh di. Jadi nggak pakai PBR texturing, jadi langsung di Maya. Kita reload teksturnya, udah selesai di painting, kalau masih nggak cocok reload lagi. Iya, reload terus. Jadi kayak kalau nggak cocok painting lagi reload gitu. Yang penting naming itu dia. Naming space itu sangat penting. Kalau kalian miss, habis semua. Iya, betul. Bener. Sama drive. Kalau saran gue sih karena lagi pandemi gini, pakainya Google Drive file stream. Kalau kalian bisa, jadi itu pakai Google Drive Stream itu kayak kalian bisa akses satu drive secara online. Jadi kerjanya secara online. Yang penting internet ada, bisa jalan. Kalau misalkan gitu deh. Terus apa peran pemerintah dalam mengembangkan dunia film animasi Indo? Waduh. Kamersi nih. Waduh. Apa Koyohan ikutan? Gue bisa nimpalin dari sisi pendidikannya sih. Tapi mungkin kalau industrinya bisa Koyohan atau enggak Mas B juga nih. Yang udah lama nih di industrinya dan masih praktisi. Mas B udah sepuh. Ketahuan umurnya gitu ya. Iya. Sorry guys, potong sebentar. Ya silakan Mas Yon dulu. Kalau nanti ada yang mau unmute terus nyalain video, kita bakal buka fiturnya. Jadi mungkin 12 lebih 15, 12 10 kan kita masih nongkrong. Kalau ada yang pengen ngomong atau unmute, silahkan fiturnya udah buka. Silahkan. Oke. Tadi ngomongin pemerintah nih ceritanya. Sebetulnya sih pemerintah sendiri mencari orang-orang yang memang mumpuni di bidang animasi. Itu sudah mulai dari zaman Kemenparekraf yang dulu sebelum ada Bekraf ya. Jadi zaman-zaman itu sebetulnya mereka tuh pengen berhubungan dengan pelaku industri, dan lain-lain yang berhubungan sama animasi termasuk pendidikan. Nah, cuman memang biasanya semua orang kenal sama pemerintah, sementara dari pemerintah juga kenalnya orang-orang tertentu gitu loh. Tapi kenapa aku bisa bilang gini? Karena zaman-zaman itu aku sempat dijadikan juri salah satu acara yang ternyata acaranya itu udah pakai volume 1, 2, 3 gitu loh. Dan ternyata pas aku misalnya dapat yang ketiga itu tidak ada hubungan sama acara yang volume kedua, kan aneh ya. Maksudnya jadi waktu itu pemenangnya dapat jalan-jalan ke Hong Kong, kebetulan aku ikut.
sampai di Hong Kong kita baru ribut bahwa pemenang pertama itu adalah pemenang tahun lalu gitu. Waduh. Kebetulan yang menang Mas Is Yuniarto, tahu kan Mas Is kan heboh banget. Itu jauh zaman kapan loh sebelum ngetop dia ya. Jadi apa ya, koordinasi antar ininya sendiri masih terpecah-pecah. Bahkan waktu sudah dibentuk Bekraf itu sebenarnya udah lumayan banget mulai merujuk kepada asosiasi maupun pendidikan dan lain-lain. Cuman ya itu biasanya karena ya nggak nyalain orang pemerintah juga kan, setiap orang punya tugas masing-masing, kayak kementerian juga dia juga ada target, ada segala macam. Nah, kalau tadi ditanya apa peran pemerintah, ya sebenarnya mereka memfasilitasi kita gitu ya. Tapi jangan dibalik terus apa-apa minta pemerintah, ya nggak bakalan dikasih juga gitu loh. Kebetulan kan aku punya pengalaman magang di Korea nih, ya pamer ya. Waktu 2008 itu lumayan sih, dapat 6 bulan. Nah, kan aku magangnya di KOCA. KOCA itu Korea Creative Content Agency. Jadi bener-bener kayak apa Kemenparekraf atau Bekrafnya yang Korea punya gitu ya. Nah, waktu itu kebetulan aku pas magang dapat kayak kalian harus bikin final project, dan pembimbingku itu yang bikin Bernard Blair. Jadi itu kan memang dari Korea. Terus waktu itu juga dibilang sebetulnya KOCA itu udah bikin, tapi nggak semua produksi film animasi pun masuk ke KOCA gitu loh. Cuman tahun kebelakangnya kan udah mulai rapi, udah mulai segala macam. Jadi sebetulnya sih kan kita juga banyak kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Korea. Kebetulan CEO kita juga orang Korea ya, Mr. Soh ini. Nah, jadi intinya sih sebetulnya pemerintah akan ikut ambil bagian, kayak sekarang misalnya supaya semua acara berjalan lancar, mereka memfasilitasi kayak acara-acara festival, acara-acara pameran dan lain-lain. Kemudian juga masalah haki, misalnya mereka memberikan akses yang mempermudah kita untuk mendaftarkan haki. Jadi karya kita bisa mempunyai copyright dan lain-lain gitu loh. Nah, intinya sih sebetulnya jangan dibalik ya. Jangan apa negara berikan pada kita, nanti dibalik kita bikin biar negaranya ngelihat, oh ini loh ada orang Indonesia yang bisa tampil ke luar negeri bawa nama. Ya kayak karyanya Rio dan Ria ini kan, maksudnya kalau menang di festival kan pasti ditanya dari mana gitu loh, dari Indonesia. Nah, kalau udah ngomong dari Indonesia tinggal ngomong ke kementerian kan, ini kita udah menang, ini kita udah bikin, ini udah segala macam. Sekarang dari pemerintah mau support apa gitu loh ya. Mungkin gitu sih. Silahkan kalau mau nambahin. Waduh. Ya. Gue nambahin nggak apa ya? Yuk. Gue agak ngerasa itu perlu di itu dikit sih, karena gini loh, kayak kasusnya Korea. Korea itu negara yang dia tuh pinter banget. Hallyu Wave itu bukan sesuatu yang kebetulan mereka bikin boyband, bikin Dongbang Shinki dulu, terus Hallyu Wave gitu, nggak gitu. Itu sebuah program yang pemerintah Korea lakuin dari lama. Itu tuh udah dibangun. Dan mereka tuh Hallyu Wave itu cuma salah satu dari produk si negaranya itu. Mereka tuh ada proyek panjang yang mereka ngedigitalin semua konten-konten budaya, apa segala macam. Poinnya, gue ngerasa sih, ini opini pribadi ya, gue nggak ngerasa bahwa kita bisa kayak nyalahin pemerintah, tapi aspek andil pemerintah tuh sebetulnya perlu. Karena kenyataannya adalah kayak kita tuh nggak bisa kalau ini nggak didukung sama regulasi. Dan gue nggak bilang duitnya. Tapi kayak misalkan contohnya kayak gini. Hal simpel kayak, di situasinya di Indonesia sekarang, salah satu alasan kenapa industri animasi Indonesia nggak berkembang adalah nggak ada yang ngeregulasi konten di televisi. Di Korea, itu dibatasin. Kayak misalkan kalau lu channel, mereka tuh sebagian banyak channel tuh negara, terus dipotong berdasarkan regional. Mereka tuh ada budget sekian persen, itu tuh harus kontennya, salah satunya kalau dia channelnya anak-anak itu konten animasi, kemudian itu harus lokal. Jadi mereka cuma bisa berapa persen itu diisi slot sama animasi luar negeri. Itu alasan orang-orang kita tuh tahu Tayo, tahu Pocoyo, sama tahu siapa tuh satu lagi, Pororo gitu kan. Karena mereka udah canangin itu. Gitu. Dan kenapa mereka bisa ngomong itu? Karena negara punya regulasi. Nah di kita itu nggak ada. Bener. Dan nggak cuma by produk negaranya. Ini juga kita harus tahu, ini jadi satu isu kompleks. Karena semua juga sangat ikatan cinta sebetulnya. Gitu. Ya tadi Mas bilang. Iya, karena orang kita nggak suka konten bermutu. Sesimpel itu. Ikatan cinta.
Iya, karena ikatan cinta gitu. Tersanjung. Salahkan sama ikatan cinta. Anak yang ditukar gitu-gitu kan. Nah. Ini semua berhubungan loh. Coba pikirin bahwa kayak orang lebih milih nonton konten tentang ustadz yang menghalau pocong dibanding konten-konten macam keluarga Cemara gitu. Keluarga Cemara tuh pada masanya tuh konten yang gila. Dan konten zaman dulu tuh sebetulnya film-filmnya berbobot. Gitu ada film zaman dulu topiknya soal gay, soal apa segala macam. Bukan berarti gue pengen pro yang kayak gitu. Tapi mereka angkat topik-topik yang memang berbobot gitu loh. Di kita tuh nggak mau semacam yang kayak gitu. Jadi mereka lebih mentingin rating, Mas Yohana. Aduh, mulut. Rating murah cepet. Nah itu dia. Ini kita bisa mulai curhat nih, Mer. Nah, sebenarnya kalau gue nambahin dikit lagi ya dari Mas B sama Pak Yohan juga. Ini berat bahasan. Hah? Berat bahasan. Iya, kalau pemerintah itu sebenarnya udah mulai ada pelan-pelan, tapi masih pelan-pelan ya, karena dari animasi sendiri itu kita baru beberapa tahun terakhir tuh ngedorong ke pemerintah sih. Gitu. Salah satunya dengan program-program dari asosiasi. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman belum pernah dengar asosiasi animasi gitu ya, teman-teman bisa search saja Ainaki. Itu juga suka ada program-program yang dari pemerintah juga. Gitu. Nah, walaupun emang belum segencar Korea yang udah lebih maju, ataupun Malaysia dengan MDEC ya. Wah. Ya, MDEC gila ya. MDEC gila sih, ya. Itu sih kita perlu apresiasi juga dan tetap terus ngedorong ke atas sih. Karena pemerintah juga nggak akan tahu nih potensi animasi di Indonesia tuh seperti apa kalau nggak dibuktikan juga. Betul. Itu yang menurut gue juga. Dan sebetulnya generasinya Asharia sama Febrio itu titik yang unik gitu loh. Zamannya Mas B itu kan industri itu almost non-existent lah. Ya kan Mas B? Nggak ada. Udah generasi jadul banget. Iya kan? Pas zaman kita, 90-an atau 80-an, maksudnya. Ya tapi yang udah kepala 3 sekarang lah ya. Itu baru ada nih. 10 tahun. Iya, kalau Februari sama Asharia generasinya udah ada, udah tumbuh, tapi baru segede toge doang. Dan kapasitas kayak kekuatan ekonominya belum di titik yang bikin orang-orangnya banyak yang sejahtera, ada beberapa, tapi nggak itu dan itu tuh penting tuh, kayak nggak cuman bikin big break, misalkan kayak nih Febrio nih jago banget misalkan, terus ke Disney gitu tahun depan gitu, dadah semua gitu, terus lo kaya gitu di luar negeri. Tapi gimana generasinya Februari sama Asharia tuh bisa bikin studio sendiri, bisa bikin IP sendiri, bisa lempar itu ke film lokal. Nah ini tuh kayak masa-masa di mana ada persimpangan itu loh. Kalau generasinya gue sekarang, generasi masa itu bisa, kalian yang harus gitu. Dan makanya acara ini ada tuh juga sebetulnya buat itu sih. Jadi orang-orang yang ada passionnya, yang ada itunya tuh bisa kayak ngelihat kayak, karena kalau kalian sukses, kalian akan jadi generasi ini tuh akan jadi generasi pertama gitu, dan bisa enjoy banyak hal gitu dari kebangkitannya itu, hopefully. Amin. Makanya butuh sih Asharia sama Febrio bisa bikin kayak gitu, gaya sih. Butuh forum, butuh wadah nggak sih sebenarnya kita itu? Yes. Ya kan, butuh wadah yang menampung. Sebenarnya wadahnya sekarang bikin sendiri berarti kita. Jadi itu benar. Karena kalau nggak ada yang bikin wadah, kenapa nggak kita bikin sendiri? Wih, gokil. Bener. Dan cross generation loh, soalnya kayak ada gap itu loh, kayak bener. senior junior gitu. Nah itu dia. Bener. Berasa sama ya. Sekarang pemerintah juga kayak gue jadi ngikut kan sekarang. Ya nggak apa-apa. Enggak, gue mikirnya kayak pemerintah jadi masih lagi fokus sama pembangunan negara nggak sih, kayak yang penting yang mereka lebih fokus kepada apa yang dilihat ada bentuknya gitu, kayak bangun fasilitas segala macam, jalan infrastruktur bener. Ya masih kurang juga kita di situ kan. Buat jadi makanya lebih kayak mutu untuk 5 tahun atau 7 tahun lagi kayak baru dilirik digitalnya. Sekarang ada NFTs. Kalian tahu NFTs? Saya tahu. Nah,
Itu Beeple yang bikin kayak gimana ya, itu menurut saya sebuah wadah yang sangat memumpuni ya, NFTs itu. Ya, tapi itu bakal jadi topik panjang lagi sendiri. Iya, itu beda lagi. Sekarang tuh jauh dari seminar yang beda lagi dari ini. Iya, tapi pokoknya yang penting lu mesti tahu itu cuan aja. Gitu. Iya, itu cuan. Itu sangat cuan. Kalau berhasil ya. Iya, itu. Tarik Pak Yohan ikut bikin NFTs. Percuma kita nggak di posisi untuk kayak gitu. Kecuali misalkan gua selevel siapa tuh yang kemarin tuh Alberto Mielgo yang dia director yang buat Spider-Verse dulu sebelum dia diganti sama tim yang baru. Tapi kalau dia sih ya possible lah. Benar sih. Beberapa puluh ribu mah US dollar bisa lah. Gitulah. Kita mah susah. Tapi nggak menutup kemungkinan kita nggak bisa. Yoi. Mulai dong, Feb. Iya. Karena aksesnya terbuka kan. Bener. Yang bingung tuh pakai cryptocurrency sih yang bingung itu. Cuman harus belajar juga. Lu seneng yang kayak gitu-gitu ya? Yang penting cuan. Gue suka nih kayak bro. Ngobrol lagi kalau topiknya cuan tuh kayak coba dulu ini ada pertanyaan yang menarik. Apa tuh? Sebentar. Bahas art style. Bukan? Apa yang mana? Nggak tahu tadi sih itu lupa. Nggak jadi. Peran pemerintah. Tapi udah jadi kalau itu pemerintah ntar gue di cancel lagi. Itu akademi di cancel. Kalian sendiri punya plan apa? Febrio sama Syariah buat kedepannya di industri kah atau kalian apa ya, pengen buka studio sendiri sih sebenarnya, cuman lagi berusaha aja pelan-pelan. Jadi bikin porto dulu. Jadi kayak sebenarnya kemarin nyoba kan, kayak banyak teman-teman juga yang kesusahan buat masuk studio, terus mikir kenapa kita nggak bikin studio sendiri gitu kan. Iya, kayak bibit banyak banget yang kayak struggle gitu loh. Kayak banyak masih ada yang udah ada teman-teman saya yang pulang kampung yang jauh-jauh sampai ke Kalimantan. Terus di Kalimantan ngapain? Nge-freelance doang, kayak gambar-gambar 200.000 300.000. Kayak sayang banget gitu, kuliah udah 4 tahun tapi udah lulus, kenapa nggak balik aja ke sini? Kita bikin studio gitu. Mau modalnya berapa? Yang penting jalan, udah itu dulu aja sih yang penting. Apalagi bisa online ya sekarang. Gue rasa juga pasti ada solusi teknisnya soal masalah kayak file. Kan kalau itu masalahnya file distribusi. Iya, itu sebagaimanapun caranya sekarang lagi research juga gimana caranya kerja kita online tapi enak gitu, yang kayak maksudnya kan kayak kalau yang studio yang udah ada kan secara garis besar mereka udah punya strukturnya, udah punya segala macamnya kayak server dan kawan-kawan. Kalau yang baru mau mulai kan susah banget nih. Iya, apalagi yang daerah. Padahal kalau kita bisa utilize daerah yang non Jawa Barat, non ibu kota gitu, itu bakalan pokoknya non Jawa lah pokoknya. Iya, di luar. Itu lebih susah lagi, kayak misalkan yang di ujung-ujung sana internetnya kayak ya begitulah, infrastruktur itu yang masih belum merata di Indonesia, itu yang susah bikin. Gitu deh, masih struggle juga sih sebenarnya, kayak pipeline-nya kayak gimana mau bikin dari awal. Pipeline gimana, Mer? Ngomongin pipeline nih. Ini jagonya nih Mercy nih, pipeline. Enggak juga lah. Cuman ini sih apa jadi tantangan juga nih buat kita 3D animator ke depannya. Itu kayaknya bakal ada disruption deh untuk pipeline. Betul. Dari apa? Real-time render teknologi atau dari Unreal. Oh iya, real-time render berarti. Real-time render project, betul. Itu udah expected nggak sih? Maksudnya kayak itu perubahan yang nggak bisa digituin. Betul, itu keniscayaan tuh, Pak Yohan. Ya, itu tidak bisa dihindari. Sudah paten begitu, jadi kayak kita harus adaptasi juga nggak sama perubahan begitu. Adaptable tuh penting sih di sini juga ntar. Lu mau tahu yang lucu nggak? Ini gue pengen itu Nasaria, karena lu anak K-drama atau bukan? Lu nonton K-drama? Gue pengen bahas kayak Vincenzo, tahu nggak?
Tahu dong. Nah, Itu kaget sih. Tahu lah. ternyata Ajeng juga kan. Jongki. Itu adegan yang ceritanya dia di Italinya itu mostly CG. Iya, aku Oh, juga iya. kaget Itu gila flashback sih. jauhnya. Itu gokil sih, kayak beneran asli. Iya kan, lightingnya pas apa segala macam. Nah, tapi gue nggak tahu itu toolnya apa. Tapi yang sekarang gue dapat info dari teman gue adalah Korea tuh banyak mulai ngembangin pakai CG, full CG buat series. Gue ada linknya nanti gue kasih lah. Itu tuh dia tuh bikin itu pakai Unreal buat TV series, jadi budgetnya lebih murah. Terus combine sama live action. Bener. Lebih cepat, lebih murah. Bener. Nah, mau tau nggak yang lebih edan lagi kayak? Kenapa? Lu tahu Noah kan? Noah mana? Noah Ben. Ariel. Ariel. Peter Pan. Ah, Lu jangan jangan ketahuan umur. Forget. Kan tahun 2021 ini kan di awal tahun kalau nggak salah mereka pakai konser ya, ngadain konser. Nah, itu konsernya semua udah virtual, pakai Unreal. Itu Berarti buat ya di Indonesia tuh, udah sampai Indonesia. Jadi bikin virtual set ya, kayak Mandalorian gitu ya. Oh, itu Mandalorian mah gila banget sih. Itu Mandalorian pakai layar. main blown sih. Mandalorian itu kayak punya layar bulat terus bisa kayak Terus dia nge-adjust sendiri berdasarkan si kameranya. bener. Iya. Nih gue share sedikit nggak apa ya. Sorry ya buat ngomong. Ini Armorsaurus ini masih baru banget. Kelihatan kan ya? Ya. Mudah-mudahan. Ya. TV series. Gimana? Di series. Ini bisa series. 52 episode katanya ya. Gokil. Mereka gila-gilaan. Nggak sebagus Vincenzo. Cuman Lu bikin 52 episode kok. Iya, 52 episode pakai green screen semua yang ngeroto pusing pala. Ini coba Ultraman tahun 90-an kayak gini keren kali ya. Kalau Ultraman tahun gini keren banget. Ya. Buat anak-anak gitu kayak sama kayak Ultraman lu lihat ini nih kayak Ultraman banget vibe-nya sebetulnya. Ya. Ya. 52 episode kok nggak kayak implikasinya tuh ini tuh ritme stripping banget. Lu kebayangan bikin ikatan cinta full 3D CG backgroundnya. Ini mungkin ini kali ya, nanti sinetron Indonesia pakai CG kali ya, keren banget. Iya, bisa pocong, bisa terbang. Iya, udah pocong. ada kan yang Gundam itu loh, Gundam yang jadi batu itu juga. lihat tuh saya. Aduh, jangan gitu dong Mas Mercy. Iya. Jangan gitu dong. Kita harus berkembang. Tapi kemarin Kita nggak boleh cuma naik jalan doang iklan terus ya. Marjan. Yang mana ya? Lagi rame iklan Marjan. Oh iya, Mana sih? Marjan tuh. Coba cari di YouTube deh Kak Yohan. Iklan. Kan udah mau puasa nih. Marjan pasti ngeluarin iklan. Ya kan nggak bisa syuting ya. Nggak ada, gue nggak nemu. Ada. Yang marjannya yang 2020 full versi. Bentar. Bentar. Singa Barong. Sih, Singa Barong dan Kelana Kisah Marjan 2021. Singa Barong dan Kelana Superhero iklan Marjan 2021. Puasa sudah dekat. Iya bentar lagi puasa. Ntar gue cari yang kualitasnya bagus. Ini gue ada linknya nih kalau lo mau. Oh boleh di mana? Di Zoom. Di chat. Di WhatsApp. Enggak. Chat WhatsApp, chat Zoom. Chat WhatsApp. Chat Zoom. Sebentar, gue bingung. Ini di mana? Oh ya, ada. Oke, gue share screen ya. Juga kemarin gue kaget lihat iklannya kayak wah, CG iklan Marjan, wadaw. Memang Oh, masa juga keren kok. Ini ya. Marjan. Cuman ada tulis ya itulah pokoknya. Gue baru lihat. Inilah singa barong yang perkasa dan Kelana yang secepat kilat. Pahlawan penjaga kedamaian. Wah, ini tinggal yang buat siapa sih ya? Antara mereka tidak ada kebersamaan.
sampai kekuatan jahat datang. Sendiri-sendiri, mereka tidak cukup cepat, tidak cukup kuat. Marjan selalu ada harapan. Wow. See? Yeah, actually pretty good loh. Iya. Kayak Rapi. iya, rapi. Dan kayak kalau ada TV seriesnya pengen nonton juga, penasaran. Iya. Kita Kayak mau Marjan udah lagi bikin baru episode. tahu ending ceritanya. Oh, Nunggu lebaran. nunggu lebaran itu ya. Betul. Sasa juga. Ya. Lihat yang Sasa nggak? Sasa. Rasa yang ada cyberpunk itu Iya. Ya. Ya aku lihat deh yang baru. Tehpang. Iya. Main fun juga dia. Sasa hebat sih yang si itunya. Yang kemarin laki itu ya, Mer ya. Iya. Apa pH-nya keren sih itu. Sasa tepung bumbu per vitamin. Waduh. Sasa tuh gitu-gitu ya. Dia tuh nge-hire Uncle Roger atau enggak? Uncle Roger. Iya, dia ada salah satu episode-nya tuh dia ngiklanin Sasa micin. Aduh, keren banget. Kan best MSG kata. Iya. MSG. Miss and nephew. Miss and nephew. Uncle Roger approve this thing. Kayak, aduh. Mau di Indonesia, mau di Amerika, terus kayak, ini mah kayak paman gua nih. So ya. Ya mudah-mudahan lah Indonesia cepet. Kita juga sih, bukan tapi daripada kita ngomong kayak pemerintah cepet ini cepet itu, udahlah kita aja deh pokoknya usahain yang terbaik, cari duit yang banyak, Benar. kerja yang banyak, sambil jangan ngelembur terlalu banyak, ya nggak, Mer? Betul. Iya. Ntar nginep-nginep di kantor. Wah, itu mah. Malam-malam. Gue sebenarnya kangen sih. Gue udah Kangen? Lu ada kangen loh. Yakin lu kangen, Mer? Kangen nginep di kantor. Apa? nginep di kantor terakhir kali gue tuh di Batam sih. 3 hari 3 malam nggak pulang. Tahun 2012 kan. Terus setelah itu udah nggak pernah lagi. Kadang-kadang tuh gimana ya? Duh, masa gue orangnya tenggo banget sih, jam 5 pulang. Oh, iya. Itu ada sensasinya sendiri sebetulnya kalau udah nginep di kantor tuh. Udah ada sensasinya. Pokoknya semua yang pernah di Batam, mau cewek, mau cowok, pasti mereka nggak pernah ngerasain nginep di Batam. Aduh, seru sih. Ya seru-seruan aja lah pokoknya. Iya. Masih muda ya. Nah, masih muda tuh nikmatin. Ntar kalau udah tua nggak bisa. Badan remuk. Badan remuk tuh. Kalau udah 30 ke atas dah tuh. Betul. Sudah cukup. Nah, gue udah 54 lagi. Waduh. Mas B jangan. Jangan dong Mas B, jangan nginep di kantor. Bahaya. Jangan Mas B. Oke, teman-teman punten gue duluan ya. Kayaknya kita Mother's Ya, udah Beauty. cukup ya. Mom's Beauty. Udah cukup, kita bungkus aja sih. Jadi thank you semuanya. Makasih Terima juga kasih Mer udah sekali. nemenin. Terima kasih Ya, Mas thank you Mercy, juga. Ria Rio, Mbak Aceng. Makasih Johan. banyak teman-teman yang stay sampai jam segini. Thank you semua ya. Ya, Makasih ya Ria, Rio. Yo, Dan gue semuanya. Makasih banyak. Makasih Dari semuanya. Potential Bye. Academy. Semoga Bye. kita ketemu lagi di masa depan. Amin. Yo. Sip, dadah. Sip. Dadah. Kayak ketemu nih sama Yohan seru nih gue kayaknya ngomong nih. Kapan nih Clubhouse? Kapan? Atau Nanti deh kapan-kapan gue main ke show deh. boleh. Tapi Terus kalau lo di online mau coba iseng-iseng bikin, gue lagi pengen penasaran belajar bikin konten juga. Kayak Instagram podcast Live gitu lagi. loh. Ya. podcast. Terus Andi. Clubhouse. Mantap. Oke. Iya. Nanti berkabar lagi kita. Berkabar, oke? See you, Febrio. Oke, see you. Dadah, merci. Dadah, Dadah. dadah.